Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Furu'un, adapun ini yaitu beberapa cabang masalah. Yusannu iftitahud du'a'i bi alhamdulillah wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan memulai doa itu dengan membaca alhamdulillah wassalati, dan membaca salawat ala nabi, atas kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khatmu bihima, disunatkan menutup doa dengan alhamdulillah dan salawat. Wa bi amin, dan disunahkan juga dengan membaca amin. Wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami, dan membaca aminnya makmum yang mendengar akan doanya imam. Wa in hafidha dzalika, sekalipun hafal oleh makmum akan yang demikian itu doa. Wa raf'u yadayhi al-zahirataini hadwa mankibaihi, dan mengangkat kedua tangannya al-zahirataini gitu ya, yang suci keduanya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan dua pundaknya. Wa masul wajhi bihima ba'dahu, dan mengusap wajah dengan dua tangan sesudah doa. Wastiqbalul qiblati halat tadzikri awid du'a in kana munfaridan aw ma'muman, dan menghadap kiblat ketika berzikir atau berdoa jika ada orang yang sholat itu sendirian, atau makmuman, atau menjadi makmum. Segini dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengetahui pada pertemuan yang lalu bahwa disunatkan berzikir dan berdoa selepas kita sholat 5 waktu, dan di mana doa selepas sholat itu diantaranya waktu yang sangat mustajab, dan kita maklumi bersama bahwa doa itu adalah ibadah paling tingginya ibadah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di mata Allah, kata Nabi, selain daripada berdoa. Begitu dalam hadis Tirmidzi. Sebab di dalam doa itu ada menyatakan ketidakberdayaan diri di hadapan Allah. Di dalam doa itu ada tauhid betapa Allah Maha Kuasa segala-galanya, dan seterusnya. Dan kita maklumi bersama bahwa doa itu diperintahkan oleh Allah, dan Allah ijabah bila kita berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya aku ijabah. Jadi kalau kita doa
pasti Allah ijabah. Tapi saudara, di dalam doa agar supaya diijabah itu ada adab-adab dan ada syarat-syaratnya. Malam hari ini kajian kita berbicara adab-adab berdoa, sebab bisa saja doa itu enggak diijabah oleh Allah dikarenakan adab-adab doa yang kurang, syarat-syarat doa yang kurang terpenuhi, karena segalanya ada prosedurnya. Meski Abu Umamah bertanya kepada Nabi, ayyud du'ai asma, doa itu kapan yang paling manjur? Di antara jawaban Nabi, dubura kulli sholat, selepas sholat. Artinya doa sesudah sholat itu manjur. Lalu timbul pertanyaan, kenapa saya habis sholat udah doa kok belum ada tanda-tanda ijabah? Bisa saja penyebabnya kurang adabnya kita dalam berdoa dan kurang syarat-syarat kita dalam berdoa. Karena itu kata Fathul Mu'in, furu'un, ini ada beberapa masalah yang akan dibicarakan tentang adab-adab kita kalau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ada banyak adab doa ini, tapi ada beberapa saja yang diterangkan di sini oleh yai kita. Banyak sekali, lebih daripada 10 adab, tapi tidak nyampe ini di kitab kita. Mana adab doa itu? Yang pertama, yusannu iftitahud du'ai bil hamdi wal khatmu bihi. Begitu. Adab doa itu pertama, kalau mau doa ucapkan puji-pujian dulu sama Allah. Puji-pujian, dan ditutup dengan puji-pujian. Yang kedua, ada berdoa itu sesudah pujian sholawat kepada Nabi. Begitu juga ditutup sebelum puji-pujian sholawat. Biar gampang, adab doa ini dua. Ada dua tuh. Diawali dengan alhamdulillah dan sholawat, baru titik-titik ditutup sholawat dengan alhamdulillah. Begitu. Itu adab doa. Adab doa. Jadi orang yang berdoa agar supaya diijabah yang dia minta, hendaklah meroikan adab-adab ini. Adab ini kudu dijalanin biar doanya diijabah sama Allah. Jadi alhamdulillah, sholawat, duit, sholawat dan alhamdulillah. Begitu. Biar gampang. Begitu. Dari mana tuh dalilnya? Kita orang kalau doa kayak begitu tuh disuruh begitu. Imam Abdul Razzaq meriwayatkan hadis di dalam kitab Musannafnya, di mana kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza arada ahadukum an yas'alallaha ta'ala falyabda bihamdihi
wassana'i alaihi bima huwa ahlu, summa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, summa yas'alu hajatahu ba'dahu fa innahu ajdaru an yanjaha aw yusiba. Kata Nabi, apabila seorang kamu ingin meminta kepada Allah, pengen diijabah, maka hendaklah mengawali dulu dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah, tentu dengan yang Allah pantas disanjung itu. Lalu baca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis alhamdulillah solawat, baru ia minta hajatnya. Bila itu, kata Nabi, fa innahu ajdaru an yanjaha, maka itu lebih nyata bahwa sukses, qabul yang dia minta. Kalau begitu, awali dulu dengan puji-pujian dan solawat. Awali semacam alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Kayak begini aja, saudara, tidak perlu kayak orang-orang alhamdulillah alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, nggak usah, ikuti nabinya aja. Rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Enggak perlu Anda nak majelis begitu, biar rapi doanya. Begitu doa, baru solawat. Apa yang Anda bisa, silahkan solawat. Apa solawat Sidi Ahmad Al-Badawi yang kayak tadi tuh, habis sholat, namanya solawat Nuril Anwar. Ada wali besar di Mesir, makamnya di Tonto. Kan kita suka ada orang namanya Tantowi. Tantowi itu maksudnya ulama dari Tonto. Tonto itu nama provinsi di Mesir. Ada makam wali agung namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Di antara salawat yang beliau baca sering, Allahumma salli ala nuril anwar. Tadi itu kita dengar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil ahya adad ni'amillahi wa ifdali. Itu salawat Sidi Ahmad Al-Badawi yang paling panjang, salawat Nuraniyah. Itu boleh aja, yang penting baca salawat begitu. Salawat Nabi nyuruh. Bahkan Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan hadis. Demikian pula Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Fudalah bin Ubaid. Kata Sidi Fudalah bin Ubaid, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yahmadillaha wa lam yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ajjala hadha, summa da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi falyabda bitamjidi rabbi
wasana'i alaihi summa yusalli ala nabi summa yad'u bima sya'a. Kata Sayyidina Fudalah bin Ubaid, satu hari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ada sahabat sesudah salam solat berdoa. Doanya enggak pakai alhamdulillah, enggak pakai solawat, langsung doa, langsung aja. Biar gampang aja cara kita orang awam, habis salam duit ya Allah, begitu. Enggak pakai alhamdulillah, enggak pakai solawat. Nabi langsung komentari, ajjalah hada, ini orang minta buru-buru, mana dikasih sama Allah, begitu. Kok buru-buru? Lalu saudara P dia doa, dipanggil sama Nabi. Fulan, mari. Kata Nabi, bila berdoa seorang kamu habis sholat, mulai dulu dengan puji-pujian, lalu sholawat, lalu minta yang dia mau. Silakan, begitu, minta. Mana dalilnya ditutupnya dengan sholawat dan alhamdulillah? Tabi'in besar Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu ta'ala an, beliau nasihati kita umat. Kata beliau, idza arada an yas'alallaha, man arada an yas'alallaha tabaraka wa ta'ala hajatahu falyabda bilhamdi wassalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa yas'alu hajatahu summa yahtimu bissalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam walhamdi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu sholataini wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, siapa orang yang pengen minta sama Allah, berdoa pengen dikabul hajatnya, awali dulu pujian sama sholawat, lalu doa, lalu sholawat sama pujian. Kenapa? Wis sholawat mau pasti diterima yang awal tuh, sama yang akhir. Sholawat mau nggak bakalan ditolak sama Allah. Masa iya awalnya diterima, akhirnya diterima, tengahnya kagak begitu. Itu adab namanya. Dahulu kan memuji sama Allah, dan ini adat para nabi. Kalau mau minta sama Allah para nabi doa. Betapa Nabi Yunus alaihi salam dalam surat Al-Anbiya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna annahu lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka, namanya pujian. Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana beliau minta sama Allah di dalam Al-Quran di surat Syu'ara. Nabi Ibrahim muji dulu sebelum minta 5 yang dia minta sama Allah, tapi puji dulu Allah tuh Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim bilang, alladzi khalaqani fahuwa yahdi walladzi huwa yut'imuni wa yasqin
wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni summa yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Baru doa. Apa lanjutannya? Rabbi habli. Puji Allah dulu Nabi Ibrahim. Puji-pujian dulu. Dialah Allah Tuhan yang mencipta saya, kata Nabi Ibrahim, dan Dia yang memberikan hidayah sama saya. Allah yang ngasih makan saya, Allah itu yang ngasih minum saya. Bila saya sakit, Allah kasih sembuh saya. Allah ngasih hidup saya, Allah ngasih mematikan saya juga. Emang Allah kuasa. Allah itu Tuhan yang aku harapkan Dia mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Baru minta 5 Nabi Ibrahim, diijabah 4 sama Allah. Yang satu enggak, karena doanya tidak boleh buat orang kafir. Rabbi habli hukman. 2 wa alhiqni bis salihin. 3 waj'alni min warasati jannatin na'im. Enggak dong, loncat 1 lah, ada 5 itu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Bagaimana? Bagaimana tadi? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Baru waj'alni min warasati jannatin na'im. Kelimanya waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. 5 diijabah 4. Tuhan beri kami hikmah, ilmu pengetahuan yang banyak. 2 kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Nabi Ibrahim aja mintanya dikumpulkan orang soleh. Jadikan aku sebutan yang jujur di orang kemudian. Jangan sampai orang di akhir zaman enggak ingat-ingat aneh. Aneh pengen diingat. Makanya kalau kita sholat, kama sholaita ala Ibrahim, udah minta. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikan aku termasuk ahli surga yang bisa mewarisi surga penikmat. 4 dijabah semuanya Allah. Atau enggak? Waghfir li abi. Ya Allah, ampuni tu Azar, pamanku, pamannya ini. Pak D itu bapak juga bahasa Arab. Pak D, bapaknya Ibrahim Tarah. Pak D yang ngurus dia. Dia tersesat, nggak bisa orang kafir didoain, udah mati nggak bisa, nggak dijabah itu. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ala kulli hal, kita bukan tafsir itu, tapi kita mendalili betapa amaliyah para nabi kalau mau minta muji-muji Allah dulu. Sehingga untuk menutup doa jangan enggak Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Itu begitu sunat kalau doa. Kalau pengen dikasih sama Allah kayak begitu. Awali pujian, solawat, titik-titik, solawat, pujian, alhamdulillah. Adab doa. Tuh, 1 alhamdulillah, 2 solawat, titik-titik, lalu solawat, lalu alhamdulillah.
Ini adab doa biar diijabah. Itu udah banyak sebetulnya. Satu, mengawali dengan alhamdulillah dan sholawat. Kedua, menutupnya dengan sholawat dan alhamdulillah. Udah dua tuh. Tiga, kalau kita doa pakai amin. Amin. Terakhirnya amin. Terakhirnya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyu'min ala du'ai nafsi." Bila berdoa seorang kamu, maka bacalah amin atas doa dirinya. Kita habis doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnat amin. Begitu juga surat Al-Baqarah. Habis Rabbana Rabbana sampailah fansurna 'alal qaumil kafirin. Sunat baca amin. Doa. Habis doa jangan enggak baca amin. Baca amin. Doa tuh udah kelarnya amin. Yang ente suka ganti qabul. Amin. Amin. Kan suka baca begitu tuh. Amin. Amin. Ngomongin. Iya gitu. Amin. Amin itu artinya istajib du'ai. Kabulkan doaku ya Allah. Gitu. Iya. Sekarang amin nggak bahaya katanya. Aman nantinya. Begitu. Itu mau politik. Ketiga, kalau kita jadi makmum, ketika imam doa, sunat baca amin. Bila kita dengar doa imam, walaupun kita hafal, gitu, kita hafal, jangan ikutin. Wal muslimina, wal muslimat, amin aja. Orang sunatnya, walaupun hafal. Begitu, itu imamnya wal muslimin langsung wal muslimat, entar ente mau amin aja. Amin, sunat amin. Begitu. Bila imamnya doa, makmumnya amin, itu alamat Allah ijabah. Jangan pelit tuh ama amin, cuma diem aja monyong aja imam baca doa, kagak amin amin. Para aman. Begitu. Imamnya subuh, Allahumma hdina fiman hadait. Monyong itu. Ngapain? Orang doa amin. Begitu. Begitu. Mana ngaji juga lagi orangnya ini. Oh enggak. Iya, baik itu suudot. Gitu. Amin kalau imam doa tuh amin, walaupun kitanya bisa. Jangan mentang kita bisa Rabbana atina fid dunya hasanah, entar udah nggak usah ente amin aja. Kalau minta mau perwakilan, amin tuh sama itu saya minta. Begitu. Amin aja. Jangan nggak baca amin. Udah berapa tuh ya? Udah 3. 4. Doa tuh adabnya raf'u yadaihi, tangannya diangkat sejajar dengan pundak. Jangan tinggi-tinggi doanya, jangan begini. Itu namanya enggak setinggi pundak. Hadwa mangkibaihi, setinggi pundak aja. Diadu tuh tangannya, diadu. Minta beras tangannya begini, tumpah. Diadu. Gimana diadu tangannya? Iya ditempel ini ya. Begitu. Mau ngeraup, iya begitu dah. Tangannya diangkat setinggi dan itu mau tangannya ditaruh di paha buat nutupin burungnya. Diangkat. Ini ngangkat tangan ini hadisnya lebih dari 30 hadis.
bercerita tentang ngangkat tangan ini diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tangannya diangkat. Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab sunannya daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Nabi itu selalu ketika doa tangannya diangkat, enggak diturunin sebelum diusap di wajahnya, di samping diangkat wajahnya diusapin. Udah selesai doa baru diusapin pakai dua tangan, usapin doa, tangannya diangkat, jangan enggak diangkat doa, tangannya diangkat setinggi dada, setinggi pundak. Pernahkah Nabi doa melebihi pundak? Pernah. Saat sholat istisqa, Nabi pernah doa tangannya ke atas sampai keteknya kelihatan putihnya. Saat istisqa, sholat istisqa parah sekali itu doa. Selebihnya doa setinggi dada begitu, tinggi pundak, doa Nabi. Adakah Nabi doa enggak ngangkat tangan? Ditanya begitu. Ada. Kapan? Saat Nabi khutbah Jumat. Kalau khotib itu jangan ngangkat tangan. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ini yang disalah pahami oleh sebagian orang. Karena Rasul, kata beliau, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi inda du'a. Kata Anas bin Malik, seumur-umur 10 tahun Nabi di Madinah, ana belum pernah ngelihat Nabi ngangkat dua tangannya ketika doa. Dia salah. Ini Nabi loh, ana 10 tahun ikut Nabi nggak pernah ngangkat tangan kita doa. Dia nggak membaca asbabul wurud. Kenapa Anas ngomong begitu? Ada khotib di Kufah, waktu Allah maghfir tangannya diangkat. Diri Anas bin Malik dari duduk. Bahasa kita tib gue belum pernah lihat Nabi ngangkat tangan ketika doa dalam khutbah. Bukan kagak pernah ngangkat tangan ketika khutbah, lagi ngomelin khotib. Maka khotib turun nih, ngurangi ganjaran khotib tangannya diangkat, ngurangi jamaah aja. Nabi enggak lagi khutbah enggak ngangkat tangan. Bukan maknanya Nabi enggak ngangkat tangan, banyak. Sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar madzhab Syafi'i, karyanya lebih dari 600 karya, ngarang tesis. Ini tesis beneran. Tesis itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Ada masalah yang rumit, diselesaikan biar orang tenang. Itu namanya tesis. Tapi kalau masalah dibuat untuk membuat gaduh, bukan tesis. Wong tesis mau menenangkan masalah, enggak bingung. Imam Suyuti ngarang kitab namanya Fadlul Wi'a. Tentang apa itu? Tentang raf'il yadaini inda doa. Mana hadis-hadis Nabi ngangkat tangan ketika doa? Puluhan. Nilo. Begitu. Karena orang keliru memahami hadis Anas. Harus dikumpulin semua data. Jangan sepotong.
Apa aja kalau sepotong salah. Apa aja kalau sepotong salah. Enggak boleh. Kita balik pada materi kita lagi ya. Kita mengangkat tangan lalu mengusap wajah. Sunnat kita mengusap wajah sesudah doa. Sebab Nabi itu, kata Sayyidina Umar, karena Rasulullah SAW idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yaquttahuma hatta yamsaha bihima wajha. Nabi itu selalu bila berdoa tangannya diangkat, tidak diturunin sebelum diusap wajahnya. Usap habis selesai doa diusap. Tapi kalau dalam sholat jangan. Udah kelewat tuh materinya waktu kunut, nggak perlu ngangkat, nggak perlu ngusap wajah. Nanti ngusap wajahnya sesudah salam. Tuh begitu. Kemudian mana lagi adab doa? Keberapa tuh ya? Kelima, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sebab Nabi kalau doa menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Mana lagi adab doa? Punya wudu. Punya wudu. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan hadis sebagaimana Imam Muslim dan Imam Bukhari tuliskan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata beliau, da'an Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda'a bihi summa rafa'a yadayhi faqala Allahumma ighfir li Ubaid bin Amir. Nabi minta air, lalu Nabi wudu. Setelah punya wudu baru Nabi doa, mengangkat tangannya. Kata Nabi, ya Allah ampunin si Ubaid bin Amir. Itu menunjukkan punya wudu adalah syarat di antara kita untuk ijabahnya doa. Punya wudu kalau doa. Mana lagi syarat doa tuh? Adab doa kudu yakin. Jangan doa tuh enggak yakin. Kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahim. Berdoalah disertai keyakinan diijabah. Kudu yakin. Doa itu diijabah, kudu yakin diijabah. Sebab Allah tidak bakal mengijabah doa yang hatinya tidak ada, lalai, enggak yakin pasti Allah kasih. Adapun waktunya terserah Allah, jangan minta buru-buru. Cuman berbicara ngadap kiblat ini karena ngaji kita bab doa sesudah sholat. Kalau kita sholatnya sendiri baru kita ngadap kiblat. Kalau kita jadi makmum doanya ngadap kiblat. Bagaimana kalau imam? Belum kita baca tuh. Kalau imam biasa miring, nantilah besok. Atau ngadap makmum, adep-adepan imam. Enggak mesti harus ngadap kiblat, terus ngadap miring aja imam. Ntar nih kita ngatur imam. Intinya menghadap kiblat, berdoa dalam sholat ini bagi orang sholat sendiri dan bagi makmum. Imam nanti ada aturannya. Bagaimana imam di dalam doa? Nanti bakal diajarin adabnya imam dalam doa miring 90 derajat. Ngadep apa tuh sono tuh? Pundak kanannya ngadep makmum, kirinya ke kiblat utara. Ya baik, ngadep utara atau berhadapan dengan makmum. Itu imam doanya. Enggak apa-apa. Begitu. Kayak begitu adep-adepan kayak khotib Jumat. Tuh khotib Jumat doanya ngadep kiblat apa belakangin ya? Belakangin. Tuh imam nanti bakal diatur. Kurang lebih segini aja ngaji kita dah. Adab-adab doa nih. Masih banyak sebetulnya adab-adab doa, tapi sekelumit ini dirasa sudah cukup memadai. Wallahu a'lam. Begitu. Wallahu a'lam.